Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan karena perlindungan Tuhan selalu nyata bagi mereka yang mau bersandar hanya kepada Tuhan saja. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan saudaraku, tema kita pada saat ini adalah menghilangkan keraguan di dalam hati. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita satukan hati terlebih dahulu dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan berbicara, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kemarin telah merenungkan di Kisah Rasul pasal yang ke-24. Saat ini kita akan merenungkan Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Saudara, ini ucapan Festus kepada Raja Agripa II. Festus punya wewenang untuk membuat sebuah keputusan, dan memang itu tugas dia sebagai seorang pemimpin di wilayah itu. Namun ada muncul keraguan dalam hati. Apa yang harus dia putuskan, apa yang harus dia lakukan. Meskipun saudaraku, Festus tahu bahwa Paulus sama sekali tidak bersalah. Festus tahu kebenaran ini. Dia tahu bahwa Paulus tidak melanggar hukum. Festus tahu kebenaran, tapi Festus susah sekali untuk bertindak. Akibatnya hatinya jadi ragu, nggak bisa melakukan apa-apa. Sudah tahu kebenaran, tetapi nggak bisa bertindak, nggak mau bertindak. Muncul keraguan di hati yang berkecamuk dalam pikiran dia. Sampai-sampai ketika Raja Agripa datang berkunjung kepadanya, dia sharing, dia cerita. Dia ragu bukan karena nggak tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran, tapi kok ada keraguan ya? Nah, saudaraku, kalau penyebab keraguan ini kita tahu dan kita bisa menghilangkannya, maka keraguan itu otomatis akan hilang dalam hati. Apa yang menyebabkan sehingga Festus, meskipun tahu kebenaran bahwa Paulus tidak salah, tapi dia ragu-ragu untuk bertindak sesuai dengan kebenaran? Apa yang menyebabkannya? Apakah kita juga pernah mengalami hal yang demikian, di mana kita ada rasa ragu, padahal kita sudah tahu yang benar yang mana? Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti atas perintah Tuhan. Kita sudah mendapatkan penerangan dari Roh Kudus untuk melakukan kebenaran. Apapun juga kebenaran itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Tapi ketika kita mau bertindak, kita jadi ragu, gelisah, nggak bisa tidur. Padahal sudah tahu yang mana yang benar. Nah, saudara, itu juga yang dihadapi oleh Festus. Nah, kita akan belajar apa yang menyebabkan sehingga Festus ragu. Ternyata, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, Festus ragu untuk bertindak berdasarkan kebenaran karena dia ingin menyenangkan hati para penuntut orang-orang dari Yerusalem yang sedang menuntut Paulus. Dia ingin menyenangkan hati orang. Padahal apa yang dituntut oleh para penuntut dari Yerusalem ini, tuntutan mereka salah. Tuntutan mereka keliru. Tetapi Festus berpikir, kalau saya bisa menyenangkan orang-orang dari Yerusalem yang lagi begitu bersemangat menuntut Paulus dengan dasar yang nggak ada alasan-alasannya,
Kalau dia bisa menyenangkan mereka, maka mereka bisa menerima dia. Maka Yesus merasa kalau saya bisa menyenangkan orang-orang di Yerusalem, maka kedudukan saya sebagai seorang penguasa akan lebih aman. Ini persoalannya saudaraku, kenapa ada keraguan di dalam hati yang susah sekali dihilangkan? Karena ada keinginan untuk menyenangkan hati manusia daripada mengedepankan kebenaran. Lebih menghormati manusia daripada menghormati kebenaran yang sudah disingkapkan Tuhan kepada kita. Ini akan membuat kita gelisah. Yang susah juga siapa? Yang susah juga kita kan? Kita gelisah, kita nggak bisa tidur, pikiran kita muter kemana-mana, padahal kita sudah tahu kebenaran. Nah, supaya kita bisa menghilangkan keraguan dalam hati, maka pastikan kita lebih mengutamakan menghormati Tuhan, bukan menghormati manusia. Jangan seperti Festus ini, saudaraku ya. Kita utamakanlah mana yang menurut firman Tuhan ya dan amin, itu yang kita utamakan, maka Anda bisa punya pendirian, Anda bisa punya keyakinan untuk bertindak, dan keraguan dalam hati akan sirna. Secepat itu juga akan pergi dari pikiran dan hati kita. Saudaraku, ini penting supaya kita nggak habiskan waktu kita, perasaan kita tertekan karena bingung mau melakukan apa ya, mau bertindak apa ya. Solusinya cuma satu, hormati Tuhan. Lebih tinggi kita menghormati Tuhan daripada menghormati manusia. Yang berikutnya, kalau kita lihat Festus, kenapa dia begitu ragu? Karena dia berpikir dia butuh mendapatkan dukungan pada posisi dia saat itu sebagai seorang penguasa. Dia butuh posisi, makin hari makin kuat. Nah, orang juga meskipun tahu kebenaran, tapi karena lagi mikirin kedudukan dia, posisi dia, makanya jadi ragu dalam hati untuk bertindak. Gelisah. Karena apa? Karena mempertahankan apa yang sedang dia miliki. Padahal saudaraku, belum tentu kok. Kalau bertindak kebenaran mungkin justru tambah membuat Anda makin kuat dengan tempat di mana Tuhan sudah tempatkan Anda, pada wilayah di mana engkau sedang beraktivitas. Nggak selamanya melakukan kebenaran lantas Anda langsung mental dari tempat Anda. Nggak mungkin begitu, saudaraku. Nggak seperti itulah hidup ini. Tapi kalau kita mengutamakan kehendak Tuhan, maka saya percaya apa yang tak akan tergoncangkan tidak akan tergoncangkan. Dan apa itu? Kebenaran itu tidak dapat digoncangkan. Apa yang gampang digoncangkan itu pasti akan tergoncangkan dan akan hancur. Apa itu? Itu adalah tindakan-tindakan yang lebih menghormati manusia daripada menghormati Tuhan. Itu adalah tindakan-tindakan yang lebih mempertahankan diri daripada mempertahankan kebenaran Tuhan. Nah, itu pasti akan tergoncangkan semuanya. Jadi saudaraku, pada saat ini, ayo, mari kita hilangkan keraguan dalam hati yang gak perlu muncul dalam hati dan pikiran kita. Dengan kita, sebagai anak-anak Tuhan, hormati kebenaran Tuhan. Utamakan kebenaran dari Tuhan. Lakukan itu dengan iman. Dan jangan ragu, jangan takut kehilangan. Karena semuanya bersumber dari Tuhan kok. Tuhan bisa gantikan yang lebih dan lebih lagi. Karena Anda mau bersandar hanya kepada Tuhan saja. Amin, saudara. Saya percaya hatimu akan tenang karena engkau melakukan kebenaran. Karena di hatimu ada kebenaran, maka damai sejahtera menaungi kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu agar terus hidup di dalam kebenaran dan bertindak mengutamakan Tuhan sehingga menepis berbagai keraguan yang bisa mengganggu pikiran dan perasaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami juga Tuhan saat ini ketika kami akan beristirahat tidur. Kami diberkati di dalam berkat Tuhan, di dalam ketenangan dan damai dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.